Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada satu kisah yang menarik, sahabat filah, yang patut dijadikan ibroh, patut dijadikan teladan, bahwa keimanan seorang yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mampu mengalahkan segala urusan dunia. Ini adalah suatu peristiwa besar yang mampu merebut hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat Julaibib radhiyallahu anhu, yang mempunyai wajah yang kurang tampan atau si buruk rupa, namun menjadi rebutan bidadari. Dikisahkan seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya, dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah?" Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan senyuman pula. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu, dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada si pemilik rumah itu. Melihat perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang hatinya. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansor dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ayah putri cantik tersebut. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansor. Kemudian dia menemui istrinya dan mengatakan perihal tersebut. Istrinya sontak menjawab, "Dengan Julaibib?" Istrinya menjawab penuh keheranan, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal solehah, yang sangat mengerti dengan agama. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah SAW yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran
dan kerugian bagiku." Perempuan solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik nan solehah itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan Kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Akhirnya kedua orang tua sang gadis tersebut setuju dan menikahkan putrinya dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Orang tua gadis itu berkata, "Kami serahkan urusan gadis kami itu kepadamu, wahai Rasulullah." Artinya mereka mempercayai Rasulullah SAW atas kebaikan putri yang mereka cintai. Tak lama setelah pernikahan sang buruk rupa dengan gadis solehah itu, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat dan mujahidin untuk pergi berperang melawan musuh Islam. Julaibib radhiyallahu anhu pun ikut serta dalam jihad tersebut. Peperangan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu perang usai, Rasulullah SAW merasa kehilangan seseorang dari kalangan sahabatnya. Beliau lalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang terbunuh?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan fulan dan fulan." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk mencari Julaibib radhiyallahu anhu. Mereka pun menemukannya tergeletak di antara 7 orang musuh yang berhasil Julaibib bunuh sebelum mereka membunuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Julaibib telah berhasil membunuh 7 orang musuh sebelum akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Ia adalah bagian dariku dan diriku adalah bagian darinya." Beliau mengulang ucapan ini sebanyak 3 kali. Julaibib radhiyallahu anhu pun berakhir meninggal sebagai syuhada, sehingga mayatnya tidak dimandikan namun langsung dikuburkan, sebab sudah ada bidadari surga yang menunggu di sana untuk memandikannya. Maka benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia dia mendapatkan istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Ini adalah kisah yang sangat inspiratif dan menggugah para perindu keimanan. Maka jadikan keimanan adalah segalanya. Jauhkan dari tipu daya dunia yang sesungguhnya sangat menggoda kita sampai ajal menjelang. Semoga kisah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.